Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di video aku. Nah, kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani lagi sama Uni gitu ya. Halo Oke, teman-teman. iya, oke. Jadi di part 1 kemarin Uni aku udah ngejelasin ke teman-teman gitu ya terkait apa yang harus teman-teman lakukan ketika sudah menjadi awardee saat sebelum berangkat gitu ya. Dan ada ralat sedikit teman-teman. Di video kemarin aku bilang kalau di tahun lalu kami bisa hanya menunjukkan medical check up yang sederhana gitu ya. Tapi di tahun ini ada kebijakan yang cukup berbeda dibandingkan tahun lalu, yaitu teman-teman harus mencantumkan di hasil surat keterangan sehatnya itu teman-teman tidak mengidap penyakit HIV, hepatitis B, dan hepatitis C. Karena ada salah satu awardee yang sudah mengirimkan hasil tes kesehatannya tapi ditolak oleh sistem karena tidak memenuhi syarat dan dia mendapatkan email penolakan surat keterangan dari hasil check up-nya seperti ini gitu. Oke, dan lanjut lagi, kita akan membahas hal apa saja yang harus teman-teman lakukan setelah sampai di Turki. Begitu, Uni. Iya, itu yang pertama, teman-teman pasti sudah dan juga nanti akan dikasih email oleh YTB itu di mana posisi atau lokasi dari yurt teman-teman sendiri. Yurt itu apa, Uni? Nah, oh iya. Yurt itu ada asrama atau dormitory. Nah, nanti bagi seperti yang udah disampaikan oleh Dewi sebelumnya, itu bagi S1, S2, S3 itu semuanya di tahun pertama harus tinggal di asrama. Walaupun nanti di tahun kedua S2, S3 boleh menyewa rumah. Oleh karena itu, sebelum teman-teman sampai ke Turki, nah kan nanti banyak tuh berkas-berkas dari YTB yang akan dikirimkan kepada email teman-teman. Nah, kami juga menyarankan bahwa setiap BLG atau setiap dokumen yang dikirimkan oleh YTB itu teman-teman print dan fotokopi tiap dokumennya itu 3 buah kopian. Terus juga teman-teman juga dianjurkan untuk mencuci foto itu dengan berbagai ukuran. Kalau saya tahun kemarin ukuran 5x5 itu 5 buah, 3x4 5 buah, 2x3 5 buah. Ya, pokoknya setiap ukuran itu lebih baik kita siapkan di Indonesia karena kita baru sampai di Turki, mungkin kita nggak tahu ini di mana posisi fotokopinya, tempat nyuci fotonya, jadi lebih baik disiapkan di Indonesia. Oke. Dan selain itu biasanya setelah teman-teman jadi awardee itu teman-teman akan dapat nomor kimlik yang diawali dengan nomor 99 gitu. Dan ini jangan lupa juga untuk di print gitu ya. Ya setidaknya 2 atau 3 gitu ya. 3 aja gitu untuk lebih amannya karena akan dipakai untuk mengurus beberapa hal di sini seperti itu. Iya, apalagi pertamanya kita pasti habis dari bandara itu kita akan dijemput mungkin dari perwakilan Tomer atau Tobir tempat kita belajar bahasa Turki. Terus nanti kita langsung diarahkan ke asrama kita masing-masing. Nah, nanti di asrama itu biasanya akan dilakukan registrasi. Itu kita melampirkan dokumen yurt bilgisi atau dokumen asrama yang dikirimkan oleh YTB. Terus mungkin ada beberapa dokumen lainnya yang diminta oleh pihak asrama sendiri dan itu pun berbeda-beda tiap asrama. Betul sekali gitu. Nah, ketika teman-teman udah sampai di asrama gitu ya, mungkin udah istirahat gitu ya, diharapkan untuk segera mengurus pendaftaran kursus bahasa Turkinya gitu ya, Uni. Waktu itu mungkin kita ada istirahat 2 hari gitu ya, kemudian setelahnya kami pergi ke kampus. Nah, biasanya ITB juga sudah mengirimkan ke email teman-teman di mana teman-teman harus mendaftar Tomer ini gitu. Biasanya di masing-masing kampus memang sudah ada kursus bahasa Turkinya gitu ya. Jadi silahkan datang ke tempat Tomernya dengan membawa paspor. Waktu itu kami di EG membawa paspor, kemudian kabul mektubu, kemudian pas foto seperti itu. Ya, juga ada nanti kalau kami tahun kemarin juga dikasih dokumen di mana lokasi dari Tomernya. Nanti juga teman-teman yang udah
ngeprint sebelumnya di Indonesia bisa ngasih itu juga. Selain itu kami juga kemarin itu tinggal di asrama yang cukup jauh dari kampus. Betul. Jadi kami butuh transportasi ke kampus. Untuk di Izmir ini dan juga mungkin beberapa kota lain juga menggunakan kartu transportasi ya. Nah, jadi karena kita masih belum melakukan daftar ulang ke kampus, jadi kami mengurus kartu transport itu masih dalam bentuk untuk umum, belum untuk pelajar. Jadi itu kartu yang untuk umum itu kita pakai sampai nanti akhirnya nomor pelajar kita itu aktif. Gitu. Nah, gimana biar nomor pelajar kita itu aktif? Jadi kita harus daftar ulang ke kampus terlebih dahulu. Pengalaman kami kemarin, kami datang setelah mengurus nomor, kami datang ke Orange Isleri gitu ya, bagian kemahasiswaan untuk daftar ulang gitu. Dan di situ untuk apa sih gitu ya? Kita mengaktifkan nomor kimlik yang diberikan oleh YTB gitu ya. Jadi waktu itu diminta untuk, kalau di EG ini ya teman-teman, bisa jadi kebijakan setiap kampus ini berbeda-beda ya Uni gitu. Benar. Kemarin kami diminta untuk translate ijazah dan juga paspor ya, ditranslate ke dalam bahasa Turki. Setelah itu di noter gitu ya. Jadi teman-teman harus datang ke notaris gitu. Untuk biayanya kemarin itu satu lembar itu udah 300. translate dan noter itu 300 lira. gitu ya. 300 lira gitu. Dan pastikan dulu gitu ya, mungkin sebelum teman-teman menyerahkan berkas-berkas, mungkin karena inisiatif kayak kayaknya dibutuhkan ini aja, lebih baik itu tanya dulu datang gitu, kayak yang sebenarnya yang dibutuhkan itu apa gitu, untuk menghindari misalkan ada kelebihan berkas yang sebenarnya itu nggak perlu tapi kita udah ngeluarin uang untuk translate dan noter, itu kan sayang uangnya gitu ya. Jadi teman-teman datang dulu tanya. Ya, karena sebelumnya kami juga mengira bahwa transkrip nilai juga harus ditranslate dan dinoter. Jadi kami inisiatif langsung nge-translate-nya kan, dan ternyata kampus nggak butuh itu waktu itu. Ya, jadi gitu diharapkan juga bagi teman-teman sebelum melakukan daftar ulang, tanya dulu ke bagian kemahasiswaannya, mereka butuh dokumen apa aja. Gitu. Dan mungkin untuk sekarang sudah pasti harganya naik gitu ya. Kemarin satu halaman translate dan noter itu 300 gitu ya. Jadi disiapkan saja uangnya gitu ya. Kemudian setelah itu, karena kita sudah melakukan registrasi di kampus, otomatis nomor kimlik kita yang diawali dengan nomor 99 itu sudah aktif. Waktu itu kami ngurus kartu transport untuk mahasiswa gitu ya, karena otomatis harganya akan berbeda ketika kita memakai kartu untuk umum dan untuk mahasiswa gitu ya teman-teman. Iya, jadi kalau biasanya habis selesai registrasi di kampus itu butuh sekitar waktu 1 hari sampai benar-benar nomor kita aktif dan masuk di sistem. Nah, besoknya itu kita langsung aktifkan kartu mahasiswa kita untuk transportasi. Itu biasanya kita dibutuhkan nomor 99 kita, nanti ditanyain sama petugasnya, lalu juga foto. Nah, cuma itu nanti kalau mereka lihat di sistem nama kita udah ada, ntar mereka bisa langsung ngasih ngasih kartu Orange untuk kita, atau transport siswa untuk kita. Nah, dan untuk pertama kalinya waktu itu pembayaran hanya bisa dilakukan melalui kartu gitu. Jadi bawa kartu yang dari Indonesia yang ada kode Mastercard atau Visa gitu ya, yang bisa dipakai di sini gitu, karena mereka tidak menerima pembayaran cash seperti itu. Waktu itu. Nah, setelah teman melakukan registrasi di kampus, lalu teman-teman harus mengurus ikamet atau izin tinggal. Itu dimana yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan appointment atau pendaftaran terlebih dahulu di websitenya. Kemudian teman-teman mengisi data diri, dan sampai nanti di terakhir itu teman-teman bakal disuruh bayarnya berapa gitu. Jadi waktu kami berapa? 160 TL. Waktu itu kami 160 TL untuk dalam 1 tahun. Mungkin tahun ini berubah, kami juga belum tahu. Terus nanti kalau udah diisi, nanti summary-nya bakal harus teman-teman print. Itu digunain untuk pendaftaran langsung ke kantornya, karena teman-teman sebelumnya udah bikin appointment,
itu nanti udah ketahuan nanti tanggal berapa dan jam berapa teman-teman bisa mengurus ikamet teman-teman langsung ke kantornya. Nah, saat appointment, teman-teman harus membawa beberapa berkas yang memang diperlukan untuk pembuatan ikamet, yaitu yang pertama ada summary pendaftaran teman-teman melakukan pendaftaran untuk pembuatan ikamet, kemudian membawa fotokopian paspor dan paspor yang asli, kemudian fotokopi student visa, orange belgesi, kemudian kabul mektubu, kemudian foto gitu ya, ukuran 5x5 sebanyak 4 buah. Kemudian membawa yurut belgesi. Nah, ini meminta ke pengelola di asrama teman-teman gitu ya. Dan kemudian ada juga membawa bukti pembayaran teman-teman sudah membayar untuk apply ikamet ini. Dan satu lagi adalah email dari YTB yang ada nomor 99-nya itu. Di ikamet itu nanti kartu kimliknya itu nggak bakal langsung jadi. Biasanya itu bakal jadinya sebulan, 2 bulan, atau mungkin lebih. Nanti bakal langsung dikirimkan ke alamat asrama teman-teman masing-masing kartu kimliknya. Lalu jika kita nggak ada kimlik, gimana dong Kak ngurus yang lain? Nah, nanti orang dari kantor ikametnya nanti bakal ngasih teman-teman sebuah kertas itu berisikan bahwa ada nomor resmi, nomor kimlik teman-teman masing-masing. Nah, dan itu bersifat sementara sampai teman-teman mendapatkan kimlik yang benar aslinya. Nah, ini kartunya untuk apa? Selanjutnya, yaitu teman-teman harus mengurus akun bank masing-masing, di mana akun ini akan digunakan oleh ITB untuk mengirimkan uang beasiswa bagi teman-teman setiap bulannya di akun ini. Jadi, teman-teman harus segera mengurusnya setelah mengurus ikamet. Nah, nanti YTB bakal ngirimin ke teman-teman BLG atau dokumen untuk pengurusan dari akun bank ini. Nah, nanti teman-teman print. Nah, ini printnya harus di Turki ya, karena emang dokumennya baru dikirim pas teman-teman udah sampai di Turki. Nah, setelah itu teman-teman pergi ke kantor cabang dari akun bank, yaitu biasanya Vakufbank. Nah, nanti di sana teman-teman harus membawa kartu kimlik yang sementara tadi. Lalu juga ada dokumen Belge yang dikasih YTB itu mengenai nomor akun bank teman masing-masing. Lalu juga ada paspor dan juga ada orange belgesi yang teman-teman harus berikan kepada customer service-nya di kantor cabangnya itu. Nah, ada satu dokumen lagi yaitu dormitory info gitu. Ini yang dikasih oleh YTB ke email kita ini juga harus dibawa saat melakukan aktivasi akun bank kita gitu. Nah, tambahan bagi teman-teman S1 saat melakukan registrasi kampus, teman-teman tidak hanya menyerahkan ijazah yang ditranslate ke dalam bahasa Turki dan yang dinoter gitu ya, tapi juga harus menyertakan dan klik kepada pihak kampus gitu. Jadi teman-teman harus mendaftar di website dan klik terlebih dahulu dan melakukan appointment, dan setelahnya datang ke kantor dan klik dengan membawa berkas-berkas yang diminta oleh mereka. Oke teman-teman, mungkin itu aja video kali ini gitu ya Uni. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau memiliki request video, silahkan bisa menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.